Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku nursing while pregnant. Jadi hamil sambil menyusui. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channelku ya, supaya aku tambah semangat bikin video. Jadi di video-video sebelumnya kan aku udah pernah cerita kalau aku itu hamil anak kedua pada saat anak pertamaku usia kurang dari 2 tahun. Itu berarti kan aku belum menyapih dia, tapi dia udah mulai jalan, dia udah mulai banyak makan kayak gitu. Karena kan kalau di atas usia 1 tahun itu memang ASI hanya 30%, jadi 70%-nya kan udah mulai makan makanan padat. Jadi ketika hamil aku konsul ke dokter, dan kehamilanku alhamdulillah bukan kehamilan yang rentan, tidak ada pendarahan, tidak ada kram-kram perut, dan aku tidak mengalami yang gimana-gimana, bukan yang bener-bener lemah kayak gitu. Sama dokternya aku disarankan untuk tetap boleh memberikan ASI ke anak pertamaku. Jadi aku hamil anak kedua itu sambil tetap menyusui anak pertamaku, karena kan dia juga nggak terlalu banyak minum ASI kalau udah di atas setahun, karena fokus makannya udah lebih banyak. Dia ASInya paling kalau siang itu cuma pas mau tidur siang aja, pagi habis bangun tidur, pas mau tidur siang, sama pas malam mau tidur, dan dia pas kebangun pas malam hari kayak gitu. Jadi enggak yang kayak sebelum usia 1 tahun kan masih banyak ya minum ASInya. Kalau udah setelah satu tahun kebetulan udah nggak yang banyak banget minum ASI. Jadi sama dokterku nggak apa-apa, dibolehin untuk tetap memberikan ASI, asalkan aku tetap kontrol rutin juga ke dokter setiap sebulan sekali, supaya bisa dicek kondisi janin dan kondisi ibunya kayak gitu. Terus alhamdulillahnya selama aku hamil ASInya itu juga masih keluar. Jadi kayak sayang kalau harus disapih, karena dia juga masih butuh ya. Jadi aku kasih ASInya plus juga dia minum susu UHT juga kayak gitu. Kalau di siang hari dia juga minum susu UHT si anak pertamaku itu. Jadi aku belum menyapih dia sampai usia 2 tahun, akhirnya aku sapih. Nah, ada juga di beberapa temanku yang menyusui sambil hamil, dia itu mengalami kram perut yang hebat, atau bisa sampai ada flek bercak darah yang keluar. Nah, kalau kayak gitu malah jangan diteruskan menyusuinya, karena ditakutkan janinnya kenapa-napa. Nah, kalau di aku memang kasusnya alhamdulillah aku nggak pernah mengalami kram perut, dan juga nggak ada darah yang keluar kayak gitu. Jadi aman selama aku hamil anak kedua tuh, aman sambil menyusui anak pertama. Dan aku juga pas itu belum tega gitu untuk menyapih anak pertama aku, karena kan memang aku pengennya sampai dia usia 2 tahun. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan, lancar menyusui anak pertamaku sampai usia 2 tahun, walaupun harus dibarengi aku yang sedang hamil. Nah, kalau diantara kalian nih ya, ada yang sedang hamil juga, tapi mungkin anak pertamanya masih di bawah usia 1 tahun, atau masih yang benar-benar usia bulanan gitu, lebih baik tanyakan ke dokter. Karena kan biasanya kalau usia di bawah 1 tahun itu harus minum ASInya memang masih dibutuhkan banyak ya porsinya. Nah, itu sebisa mungkin sih jangan sampai memberatkan ibu kayak gitu. Takutnya kan kita juga lagi hamil yang penuh dengan kepayahan, sedangkan anak pertama kita masih butuh ASI yang banyak. Terus kita nanti stres, ASInya nggak keluar dan lain-lain gitu kan, endingnya kita juga yang sedih. Jadi kalau misal memang masih mau memberi ASI, berarti kan kita juga harus dalam keadaan yang sehat, kandungannya juga harus dalam keadaan yang sehat kayak gitu. Nah, itu kalau dokternya menyarankan nggak apa-apa, apalagi mungkin
produksi ASInya masih banyak ngalir, ya nggak apa-apa diberikan. Tapi kalau memang kondisi kita itu tidak memungkinkan, kita sering kram, terus ada pendarahan dan juga kebutuhan ASI kita juga udah menipis, bahkan sampai nggak keluar, nggak usah dipaksa, langsung disapih aja nggak apa-apa. Nanti anak kita yang pertama diganti dengan susu yang disarankan sama dokter. Lagi-lagi tanyakan ke dokter kandungan dan dokter spesialis anak supaya kita punya gambaran dan punya pegangan harus apa ya, kayak gini ya gitu. Jadi kita tuh ada patokannya gitu loh ya. Temanku ada juga yang anaknya itu usianya baru 8 bulan dan dia hamil. Terus karena dia memang pengen menyusui anak pertamanya, dan alhamdulillah Allah kasih juga ASInya masih deras, ngalir, dan masih bisa menyusui anak pertamanya, dan gak ada kram perut, gak ada pendarahan kayak gitu. Tapi ada juga nih cerita yang anak pertamanya usianya masih di bawah 1 tahun dan dia hamil, dia pengen ngasih ASI tapi qadarullah ASInya udah gak keluar. Dia stres juga karena pengen ngasih ASI tapi ASInya gak keluar. Akhirnya sama dokter juga disaranin gak usah dipaksa, udah gak apa-apa kalau memang jalannya udah gak bisa ngasih ASI ke anak pertama, gak apa-apa. Yang penting kan anak pertama sehat, toh juga ada susu pengganti kayak gitu. Jadi lihat kondisi kita dan kondisi janin tuh seperti apa. Kalau zaman dulu nih ya, hamil sambil menyusui itu banyak banget yang ngelarang. Termasuk waktu aku menyusui sambil hamil kemarin, juga orang-orang sepuh, orang-orang tua ya, simbah-simbah itu juga banyak yang ngelarang. Karena mungkin kebawa mitos, tapi balik lagi, kalau kitanya sehat sama dokter ngebolehin, ya kenapa enggak? Karena ya di penelitian pun juga banyak yang memperbolehkan, dan kandungan ASInya itu juga nggak buruk kok, kandungan ASInya masih bagus kayak gitu. Apalagi kan aku juga anaknya yang pertama udah usia setahunan, udah yang nggak begitu butuh banget ASI. Jadi ya nggak apa-apa untuk terus dikasih gitu sih kata dokter. Dan aku mencoba untuk menutup telinga omongan-omongan orang yang bilang udah nggak enak, udah pahit, udah bla bla bla, nggak aku dengerin. Nyatanya aku bisa berhasil menyusui anak pertamaku sambil hamil. Jadi bagi kalian yang akan memilih untuk tetap menyusui anak kalian walaupun kalian sedang hamil, lebih baik dikonsultasikan ke dokter ya, supaya mendapatkan kecerahan dan mendapatkan kemantapan. Karena kan yang tahu kondisi kita itu kan kita sendiri dan juga dokter yang memeriksa kita kayak gitu ya. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum.